Dan itu kalau zaman dulu itu distatusin boleh hadisnya, tapi kalau sekarang kan udah lumrah ya, karena untuk meringkas begitu. Orang-orang dulu juga banyak yang meringkas dengan seperti itu. Ini kita bawain, apa yang disebut mata rantai para ulamanya, adanya orang-orang soleh semua. Al-Imam At-Tirmidzi qala أخبرنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك. Beliau mendapatkan hadis ini dari Abu Raja namanya Qutaibah bin Sa'id. Qutaibah bin Sa'id dapat hadis ini dari Sayyidina Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas dulu Imam Syafi'i. Imam Malik bin Anas dari Rabi'ah bin Abi Abdurrahman. Beliau dari Sayyidina Anas bin Malik, ini sahabat Rasulullah SAW. Sahabat Nabi yang namanya Anas bin Malik ini abdi dalamnya Rasulullah 10 tahun Nabi, sahabat Nabi Muhammad SAW. Namanya Anas bin Malik. Jadi beliau ini orang Madinah. Ya, sering saya sampaikan waktu Nabi Muhammad hijrah sampai di Madinah, ibunya Sayyidina Anas namanya Ummu Sulaim kunyahnya datang bawa anaknya dan bilang, ya Rasulullah, ini anak saya serahin sama Nabi, terserah Nabi mau diapain, pokoknya buat Rasulullah, suruh dia apa, khusus buat melayani Nabi Muhammad. Terus doain dari ya Rasulullah anak saya, doain anak saya. Waktu itu umur 10 tahun dan Nabi tinggal di Madinah 10 tahun. Jadi beliau Sayyidina Anas bin Malik menjadi abdi dalam Rasulullah selama 10 tahun. Bawain sendal Nabi, disuruh beli ini, panggilin sini, situ dan situ. Termasuk ke dalam rumah Nabi, ambil ke dalam rumah, ambil ini, gitu. Cuma itu sebelum balik, setelah balik dan kasih dengan Anas, saya dibatasi sama Rasulullah. Begitu balik, saya dibatasi sama Nabi. Harus ke dalam rumah lagi. Ini juga tarbiyah didikan. Buat itu, saya juga kalau nyuruh santri dalam rumah lihat orangnya, semuanya begitu. Ya, karena dalam rumah ada keluarga kita, ada hal-hal tertentu yang ada di luar rumah, itu penting, ya. Penting diperhatikan. Sayyidina, kita nggak usah panjang-panjang situ. Kalau Sayyidina Anas bin Malik berkata, annahu sami'ahu yaqul. Rabi'ah bin Abi Abdurrahman mendengar Sayyidina Anas bin Malik berkata, ini sahabat Nabi yang meriwayatkan, yang 10 tahun ikut sama Rasulullah dan orang yang benar-benar sering ngadepin Nabi Muhammad kemana-mana, nemenin Rasulullah di rumahnya di perjalanan. Namanya Sayyidina Anas bin Malik. Beliau berkata, karena Rasulullah SAW adalah Nabi Muhammad SAW laisa bil-tawil al-ba'id. Orangnya itu bukan yang tingginya sampai kelewat tinggi, kalau bahasa kita itu jangkung. Rasulullah bukan orang yang badannya tak jangkung. Jangkung itu tingginya melebihi rata-rata, tingginya ketinggian. Nah, kalau orang sampai tingginya ketinggian itu kurang ideal, begitu. Wala bil qasir, dan Nabi juga bukan orang yang pendek, yang tingginya tidak ideal. Tapi beliau adalah orang yang tingginya ideal. Tingginya ideal. Allah Subhanahu wa ta'ala selalu, nanti kita lihat dalam banyak hal fisik Nabi Muhammad, Allah kasih tengah-tengah. Enggak yang berlebihan, enggak yang kekurangan. Semuanya serba ideal dalam segala hal. Dan itu di dalam karakter kita, ideal itu tengah-tengah. Khairul umur awsatuha. Perkara yang paling baik itu tengah-tengah. Makanya setiap akhlak yang baik itu sebenarnya tengah-tengah. Royal, dermawan, itu kan baik. Itu tengah-tengah antara pelit sama boros. Dermawan itu tengah-tengah. Berani itu tengah-tengah antara nekat sama pengecut. Orang nekat bagus atau jelek? Siapa dilabrak? Nekat itu namanya.
Berani itu pakai perhitungan, nggak sembrono. Begitu juga tawadhu, rendah hati, itu tengah-tengah antara sombong dan menghinakan diri, menjelek-jelekin diri sampai parah. Tawadhu itu tengah-tengah. Hasil semua yang tepat itu tengah-tengah, yang paling baik itu yang tengah-tengah. Dan Allah sebut di Al-Quran, umat Nabi Muhammad ini umat yang ideal, yang tengah-tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Umat Nabi Muhammad itu yang sejati itu yang tengah-tengah, tidak memiliki karakter ifrat dan tafrid, tidak ekstrim, dikit-dikit kafir, itu ekstrim. Juga yang terlalu berlebihan. Berlebihan itu mencintai sehingga misalnya cinta sahabat doang sama keluarga Nabi kagak, cinta sama keluarga Nabi doang sama sahabat Nabi kagak. Ahlus sunnah itu tengah-tengah. Di tengah-tengah antara aliran yang ekstrim kepada sahabat Nabi sama keluarga Nabi sebaliknya, atau kita tengah-tengah sama keluarga Nabi, sama sahabat Nabi, dan sama sesama umat Nabi itu tengah-tengah, ya poros. Begitu juga fisiknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu tingginya ideal. Sahabat ada yang tingginya berlebihan, bukan berlebihan, tinggi banget ada. Sayyidina Al-Abbas bin Abdul Muttalib itu orangnya tinggi, dan ada sahabat-sahabat yang lain. Tapi mukjizat Nabi Muhammad SAW, setiap beliau duduk dengan siapapun, pundaknya semua di bawah pundak Rasulullah SAW. Orang yang tinggi kayak berduduk sama Nabi Muhammad itu, udah pokoknya itu akal kita nggak nyampe. Itu semuanya pundaknya itu pasti di bawah Rasulullah kalau duduk. Kalau kita kan fluktuatif, zigzag, yang tinggi, yang turun. Kalau Rasulullah nggak, pasti pundak Nabi di atas semua pundak sahabat. Ya, ada julus suhu, julus al-julas. Bahkan kalau jalan pun begitu, nggak ada yang bisa menggigit Rasulullah. Walaupun Rasulullah tingginya ideal, tapi kelihatannya itu kalau di jalan tuh kayak berubah semua. Nabi itu kayak nggak ada yang ngalahin tingginya Rasulullah SAW. Suara juga begitu. Allah Subhanahu Wa Taala atur suara para sahabat nggak boleh ngalahin suaranya Rasulullah SAW. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi, nggak boleh. Itu di Al-Quran ayatnya. Wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Kalian nggak boleh ngangkat volume suara di atas suaranya Nabi Muhammad, nggak boleh lebih. Antah qata a'malukum wa antum la tashkurun. Kalau kalian ngangkat suara di atas volume Nabi Muhammad, maka semua amal ibadah dari sejak kalian Islam sampai saat itu hangus dari nol lagi, gugur semua. Makanya nggak ada yang berani angkat suara di hadapan Rasulullah SAW. Sina Abu Bakar juga ngomong setelah turun ayat itu. Adakah yang angkat suara setelah ayat itu? Ada. Siapa? Orang-orang pedagang yang kalian ngerti yang nggak sering duduk sama Rasulullah. Ada orang datang dari kalau bahasanya Badu, orang kampung pedalaman, datang manggil Nabi Muhammad SAW dengan suara yang tinggi, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Orang kadang-kadang tuh kalau orang polos, orang nunggu, orang kampung beda sama orang yang udah biasa terima didikan. Tapi Rasulullah SAW tetap mengangkat suaranya lebih tinggi dari dia. Arum, kata Nabi. Nabi itu bilang, iya kemari. Sahabat yang bilang ke Rasulullah suara tinggi banget gitu. Jarang-jarang angkat suara setinggi itu Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah angkat suara tinggi? Supaya tetap volumenya di bawah Rasulullah, supaya amanah gak hancur. Karena kalau Nabi jawabnya pelan, ya kemari, hancur amanah. Jadi kasih sayang sama Nabi angkat lagi suara. Itu orang begitu dekat sama Nabi Muhammad nanya, ya Rasulullah, bagaimana menurut Rasul orang yang cinta pada satu kaum tapi amalnya nggak sama? Itu hadis yang masyhur ya. Kata Nabi, yusyarul mar'u ma'a man ahab. Kamu seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang cinta. Itu awalnya itu orang yang suaranya tinggi
abyad al-abhar, dan Nabi juga bukan orang yang putihnya itu putih pucat, warna kulit tubuh Nabi Muhammad putih warnanya, tapi bukan putih yang pucat yang mungkin kalau di kalangan kita dikenal seperti albino begitu, atau putih yang sampai dilihatnya itu kurang enak. Ya. Wala bil adam, Nabi juga bukan yang coklat. Berarti warnanya seperti yang sering kita dengar, abyad musyarraban bi humrah, putih